Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? Oke, kabarnya gimana? Sehat semuanya ya? Ya. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang adjektif. Nah, tapi sebelum kita mempelajari adjektif, kita kembali lagi ke materi kita pada minggu lalu. Nah, pada minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Nah, kita belajar tentang descriptive text. Masih ingat apa itu descriptive text? Ya, jadi descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, benda ataupun hewan. Nah, kemudian kemarin ada tugas yang kalian kerjakan di LKS halaman 10. Bisa dilihat dulu LKS-nya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Nomor 1, what is the text about? It is about the writer's dog. Nah, ini teksnya tentang apa sih? Nah, teks ini menceritakan tentang anjing si penulis. Number 2, the writer says that his dog was like a little cat when it was a baby. How come? Penulis berkata bahwa anjingnya seperti kucing kecil ketika masih bayi. Bagaimana bisa? Nah, coba sekarang perhatikan. Nah, because its ears are like cat's ears and because it doesn't like taking a bath. Karena telinganya seperti telinga kucing dan karena dia tidak suka mandi. Jadi ini, when it was a baby, it was like little cat. Ketika dia masih bayi, dia seperti kucing kecil. Because its ears are like cat's ears and because it doesn't like taking a bath. Jadi itu jawabannya nomor 2. Number 3, it is not big but not small. What does it refer to? It is not big. Nah, jadi it is not big but not small. It itu kembalinya kemana? Nah, kembalinya ke the writer's dog, kembalinya ke anjing si penulis. Bisa juga Lobo karena namanya kan Lobo ya, atau bisa juga the dog, bisa, boleh. Number 4, why did the writer name is Lobo? Kenapa dinamakan Lobo? Nah, it is like a real wolf and because it wails like a wolf too. Karena seperti serigala asli. Dan karena dia mengaum juga seperti serigala. Nah, ada di paragraf kedua. Its name is Lobo because it is like a real wolf and because it feels like a wolf too. Nah, itu jawabannya. Kemudian nomor 5, what is the main idea of the last paragraph? Nah, paragraf terakhir itu apa sih intinya? Nah, di situ mengatakan it is a Siberian Husky and this is the reason why it is like a wolf. It makes me very happy and I love it with all my heart. Di sini intinya adalah the main idea of the last paragraph is the writer's love to his dog. Intinya menceritakan bahwa penulis ini sangat mencintai anjingnya. Oke. Itu tadi pembahasan dari tugas sebelumnya. Kita langsung saja bahas materi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang adjektif. Ada yang tahu apa itu adjektif? Sebelum kita mencari tahu apa sih adjektif itu, nah di sini kembali masih di LKS halaman 10 di teks ini, di descriptive text ini. Jadi descriptive text itu cenderung berhubungan dengan adjektif. Nah, mengandung adjektif dan juga present tense yang akan kita pelajari nanti. Sekarang kita masih belajar adjektif. Jadi di teks ini ada beberapa adjektif yang bisa kita temukan. Nah, kira-kira apa saja? Nah, yang pertama ada beautiful, artinya cantik. Kemudian ada sweet, kemudian ada cute, ada little, ada big, ada small, ada
bright yang artinya cerah, kemudian ada clean artinya bersih, ada happy senang atau bahagia, dan juga ada lovely yang artinya adalah bagus atau menyenangkan. Nah, dari sini kira-kira kalian sudah bisa menebakkan adjektif itu apa sih sebenarnya? Nah, adjectives describe or modify nouns and pronouns. Jadi adjektif adalah sebuah kata sifat. Jadi adjektif itu kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun dan juga kata ganti atau pronoun yang dapat berupa sebuah tempat, kemudian orang, binatang, dan lain sebagainya, ataupun benda juga bisa. Contohnya, they are diligent students. Mereka adalah siswa yang rajin. Kira-kira yang mana di sini adjektifnya? Nah, adjektifnya adalah diligent, rajin. Kemudian a black cat, seekor kucing hitam. Mana sifatnya? Nah, sifatnya adalah black ya. Oke. Berikutnya, nah, ini yang harus diperhatikan karena ini yang sering salah dan sering terjadi. Nah, di sini ada gambar mobil berwarna merah. Bahasa Inggrisnya bagaimana kira-kira? Karet? Benar, karet. Yakin? Nah, ternyata salah. Jadi tidak bisa diartikan mobil, car, kemudian berwarna merah, red, car, red. Itu tidak bisa. Jadi yang benar adalah red car. A red car, sebuah. Nah, jadi red ini adalah adjektif, kemudian car adalah noun. Jadi a red car. Jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai kebalik. Kemudian ada lagi the diligent students, bukan the students diligent tapi the diligent students. Diligent adalah adjektif, kemudian students adalah noun. Berikutnya ada a black cat. Seperti tadi, contoh tadi, black adalah adjektif dan cat adalah noun. Oke, dari sini sudah paham? Ya, jadi jangan sampai kebalik ya, bukannya cat black tapi a black cat. Bukan students diligent tapi diligent students. Bukan car red tapi red car. Oke. Nah, kemudian dalam adjektif itu ada yang namanya comparison of adjectives. Ini adalah perbandingan. Jadi adjektif atau kata sifat digunakan untuk perbandingan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah positive degree, jadi tingkat perbandingan yang positif. Kemudian ada comparative degree, yaitu tingkat perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah superlative degree atau paling, ya, menjelaskan paling. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang positive degree. Silahkan dibuka LKS kalian halaman 16. Sudah. Nah, di situ ada C, bagian C, comparisons of adjectives. There are 3 degrees of comparison adjectives. Nah, tadi sudah Fitri jelaskan ada 3 macam. Nah, yang pertama yaitu positive degree. Positive degree is used to compare two things that are equal. Positive degree digunakan untuk membandingkan 2 benda yang sama. Contoh, for example, the woman is as graceful as the queen. Wanita itu sama anggunnya dengan ratu atau seanggun ratu. Your pencil is as long as mine. Pensilmu sama panjangnya dengan pensilku. Liliana is as diligent as her mother. Liliana sama rajinnya dengan ibunya. Nah, ini pembahasannya. Untuk rumusnya di LKS juga sudah ada. Your pencil is as long as mine.
yang artinya pensilmu sepanjang pensilku, atau juga sama halnya dengan pensilmu sama panjangnya dengan pensilku. Itu maksudnya. Nah, yang pertama adalah subjek. Your pencil sebagai subjek. Kemudian ada to be, is, yaitu to be. Jadi to be ini menyesuaikan. Ada is, mr nanti. Kemudian as. Kemudian ada long as sebagai adjektif. Jadi rumusnya subjek, to be, as, kemudian adjektif, kemudian as lagi. Kemudian yang terakhir adalah mine. Mine ini noun. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah as long as. Jadi positive degree itu membandingkan dua hal yang sama, pensilmu sama panjangnya dengan pensilku. Nah, coba sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Di situ ada gambar seorang laki-laki dan seekor jerapah yang tingginya sama. Andi sama tingginya dengan jerapah. Kira-kira kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, tentunya ini karena membandingkan hal yang sama, maka kita gunakan positive degree. Kira-kira bagaimana? Nah, Andi is as tall as giraffe. Andi ini sebagai subjek, kemudian ada is sebagai to be, kemudian ada as, kemudian ada adjektif, tall sebagai adjektif, kemudian ada as lagi, dan juga yang terakhir adalah giraffe sebagai noun. Jadi ini tadi membandingkan Andi dan giraffe yang tingginya sama. Andi is as tall as giraffe. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan good luck. Thank you and last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.